Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk melaksanakan sholat fardunya dengan berjamaah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kadang-kadang kita berpikir amal apa yang paling baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Amal yang paling baik adalah amal yang istiqomah. Oleh karenanya suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, beritahu kepada saya satu amalan, kalau saya mengamalkannya saya tidak usah bertanya lagi kepadamu wahai Rasul tentang amalan yang lainnya. Lalu Nabi menjawab, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Nabi jawab, wahai sahabatku, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di dalam engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan yang dimaksudkan hadis ini adalah amalan tersebut adalah amalan yang istiqomah. Artinya setelah kita beriman kepada Allah, maka istiqomahlah di dalam amalan-amalan di dalam Islam. Dan itulah perkara yang paling bagus, yang paling afdol. Sehingga suatu saat juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kata Nabi adalah yang istiqomah walaupun itu sedikit. Walaupun itu mungkin dipandang kecil oleh kita. Contoh, sholat duha yang kita lakukan setiap harinya 2 rakaat itu jauh lebih afdol daripada kita sholat duha 8 rakaat tetapi tidak istiqomah. Sholat tahajud, sholat bangun malam kita laksanakan 2 rakaat kemudian dengan witir 3 rakaat, maka itu sudah lebih afdol daripada kita sholat sampai mungkin 1000 rakaat, sholat sunnah mutlak, qiyamul lail di malam hari tapi tidak istiqomah. Tapi orang yang melakukan istiqomah dengan 2 rakaat saja, dengan witir 3 rakaat saja, itu jauh lebih afdol dan pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukannya tidak dengan istiqomah. Adapun arti istiqomah tersebut adalah melakukan seorang hamba satu amalan dengan terus menerus. Itu arti daripada istiqomah. Jadi dilakukan dengan terus menerus tanpa terputus, itu namanya adalah amalan yang istiqomah. Sampai ulama kita mengatakan, kalau kita melakukan satu perkara yang sudah istiqomah, kok terputus, terjeda, maka kita tetap dianjurkan untuk mengqodoknya agar kita termasuk di golongan orang yang istiqomah. Contoh, sholat duha tadi. Hari ini kita tidak sholat duha karena ada udzur, sakit, atau ada hajat yang tidak bisa dihindarkan. Intinya tidak bisa sholat duha. Nah kita ini dianjurkan besok hari kita laksanakan sholat duha 2 rakaat dan mengqodok sholat duha yang kemarin yang kita tidak melakukannya. Saking apanya? Saking agar orang tersebut menjaga daripada keistiqomahan tersebut. Al-Imam Junaid, ketua daripada orang-orang sufi, beliau pernah mengatakan, dan ini juga dikutip di kitab Tanbihul Muqtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitab tersebut dikutip Imam Al-Junaid mengatakan, jangan kau heran dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Jangan kau heran melihat orang yang bisa terbang di atas awan sana. Tapi heranlah engkau dengan orang yang bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan dia istiqomah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru heran dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Apa maksud beliau? Kalau orang bisa jalan di atas air itu biasa.
Orang dikasih amalan sekali aja sudah bisa. Terbang, orang dikasih amalan sekali juga sudah bisa. Tapi heranlah engkau, ada seorang hamba Allah yang dia istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan istiqomah di dalam meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang paling baik. Oleh karenanya, mari mulai saat ini biasakan, dawamkan, istiqomahkan, kontinyukan terus-menerus kita dalam amalan-amalan kita. Jangan sampai kita memutus daripada amalan yang istiqomah tersebut. Kenapa? Karena itu amal yang paling baik. Itu amal yang tidak bisa dikalahkan dengan amal apapun. Ada amal pahalanya sekian, orang melakukan istiqomah, kata Nabi, amal yang paling afdol. Sehingga orang istiqomah itu berat, tidak mudah. Kenapa? Karena ganjarannya besar, keutamaannya luar biasa. Inilah amal-amal yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amal yang paling afdol. Sampai ulama kita mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang melakukan amal dengan istiqomah itu jauh lebih baik daripada orang punya karomah sampai sebanyak 1000 kali. Kenapa? Karena orang yang istiqomah ini adalah bukan sembarangan orang. Orang yang lebih hebat daripada orang yang punya karomah sampai 1000 kalinya. Dan kalau kita lihat amalan para aulia, para ulama-ulama kita pun mereka punya amalan tidak lepas daripada amalan-amalan istiqomah, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah dengan amalan yang istiqomah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga Allah muliakan kita dengan amalan istiqomah tersebut. Saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.